Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian terdiri dari Desi Susilawati, Erika Loniza, dan Cici Setianingrum akan mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pemberdayaan Kelompok Tani melalui optimalisasi pengolahan produk pasca panen cabai merah di Desa Sangup, Boyolali. Adapun yang menjadi latar belakang untuk kegiatan pengabdian ini, yang pertama adalah sasaran kami adalah kelompok petani cabai di Desa Sangup. Desa Sangup adalah desa di Kecamatan Taman Sari yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Merupakan kecamatan pemekaran, kecamatan baru terbentuk pada tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Musuk. Untuk langkah awal pengabdian ini, kami melakukan observasi, tim pengabdi melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada mitra. Dalam hal ini adalah jajaran di Desa Sangup. Kami bertemu dengan Bapak Danto dan perangkat desa lainnya. Pada observasi kali ini kami mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi di Desa Sangup, yaitu hampir semua warga masyarakat di Desa Sangup itu menanam cabai, ya. Jadi cabai ini merupakan komoditas unggulan yang hampir setiap tahunnya memiliki produktivitas hasil panen tanaman yang cukup tinggi. Karena jika dilihat dari lahan atau tanah, memang teksturnya cocok untuk tanaman cabai. Namun tingginya jumlah panen tanaman cabai ini yang dihasilkan ini dapat menyebabkan harga cabai segar di pasaran itu menjadi berfluktuatif. Bahkan pada saat panen raya dapat menyebabkan harga melakukan identifikasi permasalahan, yaitu pertama, masyarakat mengalami gagal panen itu disebabkan karena tanaman cabai berpenyakit atau terkena hama. Dan salah satu permasalahannya karena memang kelompok tani masih kurang memahami cara pemeliharaan cabai. Karena memang tanaman cabai ini dari mulai tanaman muda sampai panen itu memang cenderung sering mengalami terkena penyakit hama atau penyakit cabai. Kemudian ketika panen raya, tanaman cabai itu karena produktivitasnya tinggi, sering sekali membusuk sehingga masyarakat mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami bagaimana cara penyimpanan cabai atau dilakukan hal-hal yang untuk mengawetkan cabai sehingga bisa memperpanjang umur cabai. Selanjutnya adalah ketika panen raya produktivitas tinggi, terkadang harga cabai itu menjadi anjlok, sehingga perlu adanya suatu alternatif produk cabai atau cabai diolah sehingga bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, permasalahannya adalah keterbatasan pengetahuan ataupun keterampilan dari masyarakat bagaimana mengelola cabai setelah pasca panen. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah tahap persiapan, observasi dan wawancara, kemudian tahap pelaksanaan. Ada 3 aktivitas yang kami lakukan. Yang pertama adalah penyuluhan pertanian terkait bagaimana atau mengenal lebih kepada tanaman cabai, apa saja penyakit atau hama yang biasa menyerang tanaman cabai. Kemudian pelatihan dan praktek untuk pengolahan cabai lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, penyuluhan digitalisasi marketing. Tahap yang selanjutnya adalah evaluasi untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengabdian ini keberhasilannya. Kegiatan yang pertama adalah penyuluhan tentang hama penyakit tanaman cabai. Narasumbernya adalah Ibu Dr. Siti Aisyah SP. Output kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang beberapa hama penyakit tanaman cabai dan cara mengatasinya. Pada kesempatan ini narasumber menyatakan ada beberapa jenis penyakit atau hama yang menyerang. Yang pertama itu adalah patek dan yang kedua adalah daun yang menguning. Lalu disampaikan pada penyuluhan ini bagaimana cara mengatasinya. Kegiatan selanjutnya adalah pengolahan
pasca panen dari cabai. Nah, output dari kegiatan ini adalah masyarakat memiliki pemahaman bagaimana cabai bisa diolah lebih lanjut lagi, tidak hanya langsung dijual dalam kondisi segar, kemudian apalagi ketika sedang panen raya, terkadang harganya menjadi anjlok sehingga harus ada satu alternatif produk lain yang bisa menjadi peluang bisnis, ya, sehingga kami mencoba untuk mengolah cabai menjadi bubuk cabai atau chili powder. Nah, sehingga ini juga dalam rangka untuk menghindari atau membusuknya cabai. Jadi pengolahan pasca panen dari cabai ini bisa memperpanjang umur cabai tersebut. Lalu kegiatan yang ketiga adalah pelatihan digitalisasi marketing. Pelatihan ini bagaimana memperkenalkan marketplace sebagai media untuk pemasaran produk cabai atau produk bubuk cabai dan produk cabai hijau atau sambal cabai hijau. Nah, pada kesempatan ini narasumbernya adalah Olivia Asfa Zahrina, kemudian terlebih dahulu disampaikan kesepakatan terkait dengan nama, ataupun kami juga pengabdi juga melakukan bagaimana kemasan ya untuk dua produk ini. Pertama, pemilihan nama terlebih dahulu kita sepakati dengan para peserta pelatihan, yaitu untuk cabai bubuk kita beri nama cilpau atau chili powder, kemudian untuk sambal hijaunya kita memberi nama di kemasannya untuk nama produknya adalah sajo. Nah, pada kesempatan ini kami juga memberikan label kemasan kepada kelompok wanita tani atau kelompok petani di desa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, kami mengabdi melakukan pengukuran bagaimana pemahaman peserta pelatihan atau peserta penyuluhan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Yang pertama, pemahaman mengenai pengolahan pasca panen. Ada beberapa responden yang masih bingung untuk mendapatkan obat hamanya karena memang tanaman cabai ini rentan sekali ya terhadap hama penyakit bahkan dari tanaman muda. Nah, kemudian kami memberikan solusi, kami dari Jogja membawakan obat hama tersebut. Kemudian pemahaman teknik penyimpanan cabai, terdapat 97 responden menyatakan sudah paham. Kemudian pemahaman terkait keterampilan untuk membuat bubuk cabai atau mengolah cabai menjadi produk alternatif lain. Sebanyak 96% menyatakan sudah paham, namun 4% memberikan respon terkendala peralatan. Karena untuk mengeringkan cabai bisa menggunakan oven, tapi jika peralatan ini tidak sedia, masih sangat mengandalkan adanya sinar matahari. Dan kondisi ini akan sulit ketika memang situasi atau cuacanya sedang mendung. Kemudian pemahaman terkait dengan digital marketing, 55% mengalami kendala karena terkait sinyal dan jangkauan lokasi atau jasa ekspedisi. Kemudian simpulan dan manfaat praktis dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat terutama masyarakat di Desa Sangup mendapatkan banyak informasi terkait dengan hama tanaman cabai, bagaimana cara menanggulanginya. Kemudian para anggota kelompok wanita tani yang menjadi peserta pelatihan juga memperoleh keterampilan bagaimana untuk penanganan cabai pasca panen sehingga ada gambaran suatu peluang prospek bisnis yang baru. Kemudian para anggota wanita tani juga yang menjadi peserta pelatihan mendapatkan gambaran tentang pentingnya meminimalisir kerugian akibat membusuknya hasil pertanian. Kemudian terkait dengan luaran dari kegiatan pengabdian ini terdapat 3. Yang pertama mengikuti forum ilmiah di Semnas Pengabdian kepada Masyarakat. Semnas yang kelima yang diadakan oleh LPM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian publikasi di YouTube dan di media massa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat mengabdi Bapak Ibu sekalian.